Bismillah, di pembahasan ini cukup serius ya teman-teman, yang dimana salah satu YouTuber, ya beliau mungkin seorang ustadz juga, dan pernah saya rekomendasikan untuk kalian nonton atau subscribe di channel beliau. Namun entah kenapa baru-baru ini beliau memberikan reaksi kepada video saya yang ini, pembahasan tentang ayat toilet Ali Khamenei, yang saya bahas tentang kekejamannya dan sepak terjangnya selama ini. Nah, di situ beliau memberikan beberapa narasi yang dimana saya duga mengarah pada pemfitnahan. Yang pertama, ada kalimat kalau saya katanya mendukung Zionis. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Dan di sini saya tegaskan di awal ya, saya tidak mendukung Israel, tidak mendukung Iran, dan apabila saya ditanya apakah mendukung Amerika, saya nyatakan jelas, saya mendukung Amerika, Cina, Korea Utara, Rusia. Untuk apa? Karena 4 negara yang saya sebutkan adalah negara besar yang memiliki kekuatan militer yang cukup luar biasa juga. Saya mendukung 4 negara tadi untuk menyuplai senjata perang kepada Israel dan kepada Iran. Untuk apa? Untuk mereka saling hantam sampai keduanya habis dilelap api. Kita anggaplah perang antara kedua kafir ini, yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Namun sebelum saya memberikan pembahasan lebih detail, kita simak seperti apa video dari Hakaza. Entah nama asli atau apa itu ya, saya tidak tahu. Kabari oleh salah satu teman, yang kebetulan teman saya ini adalah seorang Habib. Beliau melihat beberapa status dari teman-teman Habibnya yang mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas matinya ayat. Monggo dengarkan orang ini. Anda nggak peduli ya untuk mau setuju mau nggak. Anda coba kita uraikan betapa berbahayanya pola pikir orang ini. Anda nggak peduli. Oh, jadi orang ini teman-teman. Iya. Betapa bahayanya pemikiran saya. Jadi pemikiran Harry Pras ini lebih berbahaya daripada Syiah, Rafidhah, yang saya teriaki ayat toilet Khamenei, yang dimana ayat toilet Khamenei itu telah melakukan gerakan yang secara masif terstruktur untuk menghancurkan Suriah selama kurang lebih 11 tahun, dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Jadi pemikiran Harry Pras lebih berbahaya daripada pemikirannya ayat toilet Khamenei menurut Ustadz Hakaza ini. Apa katanya? Karena memang kebencian saya kepada Syiah Rafidhah ini. Bebas, orang Syiah Rafidhah saja mereka benci kepada keluarga Nabi. Abu Bakar kan keluarga Nabi, Aisyah keluarga Nabi, istrinya, keluarga. Para Syiah ini, Syiah Imamiyah. Oh, kenapa Harry Pras menyatakan bahwa petinggi Iran ini, ayat toilet Khamenei ini adalah seorang Syiah Rafidhah? Karena video ini. Ada juga Syiah yang jauh dari Ahlus Sunnah. Syiah yang jauh dari Ahlus Sunnah ini tentunya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, atau Syiah yang dari Iran. Ini jauh. Ngeri. Syiah Imamiyah ini oleh para ulama kita digolongkan pada golongan Syiah yang sesat, tetapi akidahnya kufur. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Yang dimana kita ketahui sendiri, lembaga MUI pun memfatwakan bahwa Syiah 12 imam adalah Rafidhah, sesat dan menyesatkan. Bahkan akidahnya menuju pada kekafiran. Mereka orang yang mungkin dianggap pemikirannya tidak sebahaya Harry Pras, karena orang ini katanya, orang ini saya maksudnya, saya itu berbahaya pemikirannya daripada Syiah Rafidhah, mungkin dugaan saya begitu. يا الله يا زلمه اسمك يا الله والله ما سوينا شيء اقسم بالله ما سوينا شيء ما نسوي شيء مش مطيه مش مطيه تبوزك احسن من مليكه خمس سبعة مش مطيه مش مطيه ده ما هي حلقه كامله ما هي رجاء حلقه سريعه مش مطيه ده ما سمعتني تسلم كان جيب سياره ما حدا راح يمد ايده عليه تسلم. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Saya jelaskan di sini, mungkin perlu penjelasan karena berbicara ilmu katanya. Ilmu kan ilmu pengetahuan. Kamu tahu nggak? Nah, ketika orang tahu berarti punya ilmu. Sekarang saya beritahu bahwa kata MUI, apa saja kesesatan Syiah ke-12 imam, Syiah Iran, di Iran nih terkhusus. Di Iran itu adalah mayoritas semua adalah Syiah Rafidhah, 12 imam. Saya sebutkan poin pertama, mereka
tidak mengimani Al-Quran. Karena apa? Al-Quran yang ada sekarang telah dirubah-rubah katanya. Jadi mereka menganggap Al-Quran kurang, tidak sempurna. Apa ini? Terus yang kedua, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Terus yang ketiga, mengatakan bahwa iman itu adalah mengenal imam-imam mereka yang mereka anggap sebagai maksum tadi. Terus yang keempat, mengingkari takdir. Terus yang kelima, telah berdusta atas nama Nabi SAW bahwa Nabi telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah meninggalnya Nabi. Terus yang keenam, mengatakan seluruh sahabat Nabi ini kafir, murtad dari Islam. Apalagi Muawiyah. Mereka pasti sangat benci kepada Muawiyah. Benci sekali kepada Aisyah. Dan ini bukan saya menyebut satu, karena memang ada di kitab mereka. Syiah Iran, mereka sedang bertakiyah mencari perhatian dunia bahwa mereka lah yang benar-benar Islam. Begitu teman-teman. Terus yang ketujuh, selain mereka mengakui imam-imam mereka itu maksum, mereka juga mengakui bahwa imam-imam mereka adalah orang-orang yang lebih mulia daripada Nabi. Ya, lebih mulia daripada Nabi. Dan ini juga dinyatakan oleh MUI. Terus yang kedelapan, meyakini bahwa Allah itu tidak tahu segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Terus yang kesembilan, membolehkan taqiyah, jadi bunglon, berkamuflase, menipu orang bermuka dua. Terus yang terakhir, ke-10, ini yang paling krusial dan menyebabkan berbagai macam kerusakan di tengah-tengah umat muslim di Jazirah Arab. Menghalalkan darah Ahlussunnah wal Jamaah, harta dan bahkan kehormatannya. Poin yang terakhir ini yang terlihat banyak buktinya. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Sekarang saya ajak mikir kepada Mas Hakazah, Ustadz Hakazah, berbicara masalah ilmu, bahwa yang pertama, antum pasti tahu bahwa sejarah kelam dari orang-orang Syiah Rafidhah Iran, mereka mendanai, memotori, mempersenjatai, mengirim milisi ke Suriah untuk membantu rezim Bashar Assad di dalam pembantaian dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Pada tahun 2011 sampai tahun 2022, kira-kira itu kepemimpinan siapa? Jelas, Ayatollah Ali Khamenei. Jadi Ayatollah Khamenei inilah yang memberikan izin kepada Garda Revolusi Iran, Bashar Assad, Hizbus Syaiton, dan beberapa milisi juga yang dimana diutus untuk mengeroyok Suriah di dalam perang tersebut. Mengerikan bukan? Dan yang tewas berapa teman-teman? Apakah Mas Hakazah tidak tahu bahwa yang tewas pada saat peperangan itu melebihi 500.000 umat Islam Sunni di Suriah? Lebih 500.000. Bahkan ada yang mengabarkan 700.000. Intinya lebih dari 500.000. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. 300.000 diantaranya anak-anak. Seperti yang dinyatakan oleh Mas Hakazah di videonya, bahwa orang Israel juga membunuh anak-anak katanya di Gaza. Kalau hari ini kamu membela penjajah hanya karena dia memerangi lawan sektarianmu, berarti kebencian sudah mengalahkan prinsip. Lebih parah lagi, mendukung Zionis. Ini bagian yang lebih bermasalah. Mendukung Zionisme berarti membenarkan penjajahan, menutup mata atas pembunuhan anak-anak. Bagaimana dengan Garda Revolusi Iran, Hizbus Syaiton, dan juga Bashar Assad? Semua atas persetujuan dari Khamenei. Kalau Khamenei bilang stop, jangan perang, udah gak ada perang itu. Tapi karena Khamenei yang berikan izin, semuanya bergerak untuk menggenosida Suriah. Menutup mata atas pembunuhan anak-anak, merestui pengusiran dan perampasan tanah, menghalalkan kezaliman sistematis. Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Bahkan kalau kita menelusuri lebih jauh lagi, yang dibantai oleh utusan Khamenei ini bukan cuma Suriah. Ada Lebanon, ada Yaman, ada Irak. Perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan sangat-sangat baik. Kira-kira lebih berbahaya siapa pemikiran saya dengan pemikiran Ayatollah Khamenei? Wah, ini nggak benar, bro. Ngeri. Dan tidak luput juga di video beliau menyatakan bahwa saya katanya lebih mengedepankan kebencian daripada perbedaan mazhab. Dan itu sesuai dengan judul video yang beliau buat. Artinya di sini teman-teman, beliau mengakui adanya mazhab Syiah. Jadi di keempat mazhab yang diikuti oleh umat muslim di dunia, mungkin beliau mengakui adanya mazhab Syiah. Syiah Itsna Asyariyah. Syiah ke-12 imam
yang telah difatwakan sesat dan menyesatkan oleh MUI. Dengan 10 fakta kesesatan Syiah yang saya sebut tadi, bahkan mengarah pada kafiran. Bahkan mereka memang kafir. Kafir mereka. Mengingkari sabda Nabi, kafir. Ya, mengatakan ada yang lebih mulia daripada Nabi, kafir. Mengatakan Al-Quran tidak sempurna, kafir. Tanda-tanda kafiran ada di Syiah ke-12 imam ini. Jadi dia menganggap kita ini perbedaan mazhab dengan Syiah. Apa namanya ini? Apa namanya? Ya. Kalau kita mau berbicara masalah mazhab, 4 imam mazhab sudah memfatwakan bahwa Syiah Rafidah keluar dari Islam. Sebutlah di mazhab yang pertama, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, maka dia itu kafir. Kata Abu Hanifah. Terus yang kedua, kata Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik bin Anas ketika melihat fenomena orang-orang yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan sangat hobi mencela para sahabat Nabi? Kata beliau, orang-orang semacam ini tidak punya tempat di dalam Islam. Tegas bukan? Tegas. Terus kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengingkari Abu Bakar adalah seorang imam khalifah, maka orang tersebut berpaham Rafidah. Ini kata Imam Syafi'i. Terus yang terakhir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini diriwayatkan oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Ahmad. Apa kata beliau? Beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, siapakah kelompok Rafidah itu? Terus jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah orang-orang yang mencela dan mengecam Abu Bakar dan Umar. Ya, ini semua ada dalilnya, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi kalau beliau ini, Mas Hakaza ini meyakini saya pemikirannya berbahaya, jadi bagaimana dengan pemahaman Syiah Rafidah yang semacam ini? Syiah 12 imam ini bagaimana? Karena di dalam kitab-kitab mereka, di ceramah-ceramah mereka mengkafirkan para sahabat. Bukan oknum. Saya tidak menyebut oknum. Karena zaman sekarang, di zaman ini, kita mau mencari Syiah Zaidiyah yang dianggap mendekati Sunni, sudah tidak ada. Rata-rata Syiah yang ada sekarang adalah Rafidah. Yang ada di Indonesia, di Iran, di London, dan di mana-mana, rata-rata mereka adalah Rafidah. Kenapa saya sangat yakin? Karena di dalam pemahaman Syiah, ada yang namanya taqiyah, teman-teman. Dan taqiyah itu wajib dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan perhatian dunia dan agar mereka diakui sebagai agama yang benar. Namun dari kitab-kitab mereka sudah terpampang jelas bahwa mereka, Syiah ini lahir, dibangun atas kebencian pada para sahabat. Ya, jadi apa boleh buat? Kira-kira sekarang saya tanya, semoga ini dijawab. Apakah pemikiran saya masih lebih berbahaya dari pemikiran Ayatollah Khomeini? Semoga dijawab.